Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, akhir-akhir ini, setidaknya minggu ini, kita dikejutkan oleh suatu berita yang bermula terkait dengan masalah penganiayaan seorang anak pejabat terhadap yang lain, seseorang yang namanya David, yang juga orang tua yang teraniaya ini adalah berasal dari Maluku, Ambon, yang tergabung dalam Banser kalau tidak salah, salah satu organisasi di NU. Yang kemudian saudara sekalian, ya anak pejabat yang bersangkutan, pejabat orang tuanya adalah seorang pejabat di Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, yang kemudian menguap banyak misteri tentang dugaan korupsi para pejabat di Kementerian Keuangan, yaitu khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, yang kekayaan orang tuanya ini diperkirakan diduga sekitar 52 miliar. Seorang pejabat terendahan menurut saya, ya, karena hanya ke eselon 4, eselon 3, ya, tetapi memiliki kekayaan yang luar biasa besar, ya. Sebagai seorang ASN tentunya itu dibuat pelajaran. Tetapi saudara sekalian, sejak dulu kala, sejak dari zaman Pak Harto, bahkan mungkin jauh sebelumnya, bahkan dapat diduga banyak sekali penyalahgunaan wewenang di Direktorat Jenderal Pajak, ya, di lingkungan Departemen Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak, dari pegawai-pegawainya terkait dengan masalah pengelolaan pajak. Nah, ini saudara sekalian terkait dengan misalnya itu berkaitan masalah mental koruptif, ya. Karena itu saudara sekalian, pada tahun 2013 yang lalu atau 14, Anies Rashid Baswedan dalam satu kesempatan menyampaikan tentang pentingnya pengelola pajak itu memiliki kualifikasi yang amat memadai dalam rangka untuk bertanggung jawab supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pengertian korupsi misalnya. Tapi saudara sekalian, banyak pegawai pajak yang harus diakui bahwa memiliki kekayaan yang fantastis. Memang mungkin tidak semua mereka seperti itu, hanya karena kita tidak punya data saja. Tetapi makanya itu dulu kalau kita sering melihat dan ada giung mengatakan bahwa banyak rata-rata pejabat Ditjen Pajak maupun bea cukai di Departemen Keuangan itu ada dua direktorat yang basah, artinya tempat penyimpanan uang. Kalau bea dan cukai itu pajak, cukai dan bea masuk misalnya, kemudian pajak khusus pajak, ya, pajak badan, pajak PPN, pajak macam-macam, pajak bangunan, bumi bangunan dan lain sebagainya. Yang ini tentunya banyak disalahgunakan oleh para pihak, terutama para pengelola pajak maupun yang lainnya, sehingga kita tidak jarang menemui betapa orang-orang di dua direktorat ini, terutama di Departemen Keuangan, itu memiliki kekayaannya atau kehidupan yang mewah, kadang-kadang melebihi para pengusaha. Nah, ini sebetulnya baru secuil yang terbuka sesungguhnya. Ibarat gunung es yang baru 25% yang muncul ke permukaan, 75% tenggelamnya tidak terketahui. Bayangkan saja misalnya para pejabat-pejabat itu memiliki motor besar Harley misalnya seperti itu, yang kemudian ada yang punya harga miliaran rupiah, tapi rata-rata ratusan juta rupiah, ya, bahkan sampai miliaran rupiah, memiliki grup sebagaimana
diberitakan di berbagai media. Nah, sampai-sampai saudara sekalian, Menteri Keuangan misalnya. Tetapi saudara sekalian ya, Menteri Keuangan juga harus memberikan contoh apakah memang dia tidak terlibat dalam situ atau tidak menerima misalnya. Kalau dia adalah seorang yang memiliki keteladanan yang maksimal, tentunya terhindar dari semua ini, tentunya bawahan-bawahannya juga sangat hati-hati dalam kaitan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada mereka. Saudara kalian, dalam kaitan ini kita hari ini kita membacakan satu berita dari pernyataan Menteri Keuangan Profesor Sri Mulyani yang kita petik dari Gelora News ya, tanggal 27 Februari 2023. Baiklah, kita bacakan terkait dengan ini, kita bacakan pernyataan dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi kantor wilayah pajak 2 di Solo, Jawa Tengah. Dia bertemu dengan seluruh pegawai Kemenkeu, terutama jajaran pegawai pajak untuk berdialog. Kunjungan itu dilakukan Sri Mulyani di tengah sorotan publik terhadap pegawai Ditjen Pajak akibat kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio. Mario Dandi ini adalah anak dari salah seorang pejabat pajak kemarin yang kemudian ini yang diduga menganiaya saudara David itu sampai koma, masuk ke rumah sakit dan sebagainya. Yang pada saat itu dia pakai mobil mewah, ya, mobil Jeep yang harga 1 miliaran lah, gitu ya. Ya, itu kemudian ketahuan terungkap ya. Anak mantan pejabat Ditjen Pajak yang namanya Rafael Ulun Trisambodo, ya, bapaknya itu namanya Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan 52 miliar, padahal seorang eselon 4 di Ditjen Pajak. Saya percaya mayoritas sangat banyak pegawai Kemenkeu termasuk jajaran pajak adalah mereka yang bekerja sangat baik, benar, lurus, dan jujur. Mereka inilah yang merasa terluka dikhianati dan tentu sangat kecewa dengan ulah mereka yang mencemarkan nama baik Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak. Saya merasakan luka yang sama, kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya. Kasus tersebut kemudian menyeret soal kekayaan yang dimiliki para pejabat di Kemenkeu, khususnya di Ditjen Pajak. Publik menyoroti gaya hidup mewah, memamerkan harta kekayaan, salah satunya kepemilikan kendaraan seperti motor gede alias moge. Kemudian terungkap di Ditjen Pajak ada komunitas atau klub motor bernama Blasting Rider. Bahkan video Dirjen Pajak ya. Saya ulangi. Kemudian juga bahwa di Ditjen Pajak, nah ini, saya ulangi, saudara sekalian. Nah, kemudian terungkap di Ditjen Pajak ada komunitas klub motor bernama Blasting Rider. Bahkan video Ditjen Pajak Suryo Utomo ikut touring pada moge pakai moge bareng komunitas Blasting Rider viral. Sri Mulyani kemudian meminta klub motor tersebut dibubarkan. Sri Mulyani menegaskan kekecewaannya dan luka tidak membuat kami menyerah. Sri Mulyani mengatakan bahwa semangat pegawai Kemenkeu tidak akan surut untuk menjalankan tugas negara, mengelola serta menjaga APBN dan keuangan negara. Kepercayaan publik harus kami bangun dan raih kembali dengan terus bekerja tekun, kompeten, dapat diandalkan, dan jujur. Sri Mulyani menegaskan bahwa pegawai Kemenkeu terus fokus menjalankan tugas, memperbaiki cara kerja, melayani masyarakat, dan mendengar masukan untuk perbaikan. Kami terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena uang negara adalah amanat rakyat. Sri Mulyani meminta seluruh pegawai dan para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak untuk terus saling menjaga dan serta tetap setia pada jalan yang lurus dan benar. Kita merasa kita bersama akan terus memperkuat pengawasan internal Kemenkeu dan tegas membersihkan lembaga kami dari mereka yang telah mengotori
dan yang mengkhianati integritas. Terima kasih kepada seluruh insan Kementerian Keuangan yang selama ini terus bekerja dengan integritas tinggi, jujur, kompeten, dan menjaga amanah. Kekecewaan dan kegalauan tidak membuat kita patah dan kalah, namun akan membuat kita kuat dan tahan dalam badai. Itu demikianlah saudara sekalian berita terkait dengan pernyataan Sri Mulyani kemarin ya, tanggal 27 Februari 2023. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa bukan rahasia umum lagi bahwa mereka yang bekerja di Kementerian Keuangan, khususnya di dua Direktorat Jenderal ya, yaitu Pajak dan Bea Cukai, ini dari sejak dulu kala menjadi rebutan para pejabat-pejabat untuk menjadi pejabat eselon 1 di tempat itu, bahkan pejabat eselon 2 dengan berbagai macam cara. Dan dua Direktorat Jenderal itu adalah dianggap paling basah, tempat uang mengelola uang, tetapi sayang yang sangat banyak menyakitkan bagi masyarakat pembayar pajak dan masyarakat pembayar bea dan cukai, bagi dunia usaha itu sangat menyakitkan karena dana mereka setorkan untuk kepentingan pembangunan rakyat, untuk APBN, untuk membangun rakyat, membangun pembangunan negara kita, tetapi banyak disalahgunakan oleh para pejabat-pejabat korup yang berada dalam situ. Anda membayangkan saja orang hanya selevel eselon 3 memiliki kekayaan 52 miliar. Bayangkan, kita bisa membayangkan bagaimana dengan mereka yang memiliki kekayaan sampai memiliki jabatan eselon 2, apalagi eselon 1. Apatah lagi misalnya menteri, kalau misalnya mereka memiliki watak yang sama seperti yang terungkap kemarin itu, pejabat eselon 3 yang memiliki kekayaan sedemikian besar. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.